Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk menggunakan semua nikmat karunia ini untuk bersyukur kepada Allah, mentaati perintahnya, menjalankan kewajiban kita dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong menjadi umat yang setia kepadanya, mencontoh, mentoladaninya dalam setiap sisi kehidupan kita. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang pernikahan. Malam ini kita awali pembahasan tentang hukum asli dari pernikahan. Aslinya nikah itu dalam hukum aslinya adalah sunnah. Maka dalam hadis, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku. Nah, ini tentang nikah. Dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran dalam surat An-Nur kemarin kita sudah bahas ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian, budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Ini dari ayatnya. Kemudian hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam. Menikahlah kalian dan berbanyak-banyaklah dalam keturunan, karena aku membanggakan kelak kalian di hari kiamat dibanding umat-umat yang lain. Karena umat Nabi Muhammad SAW ini, umat akhir zaman ini, yang kelak paling banyak di antara umat-umat yang lain. Begitu juga ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syaras syababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah sanggup untuk menikah, maka hendaknya menikah. Maka itu akan bisa menjaga pandangan kalian dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, hendaknya dia banyak melakukan puasa, karena itu yang bisa melindunginya, mengendalikan hawa nafsunya. Ini tentang hukum awal dari pernikahan. Aslinya bisa menjadi sunnah pokoknya, tapi kadang-kadang bisa menjadi wajib, yaitu bagi orang yang sanggup, sudah mempunyai kesanggupan, kecukupan harta, bisa mempunyai biaya untuk menikah, bisa menafkahi keluarganya, dan kemudian dia takut kalau tidak menikah atau tidak segera menikah akan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Apalagi zaman sekarang, pergaulan yang
bebas ini dan lingkungan yang sangat mempengaruhi dari masyarakat kita, maka orang-orang yang sudah sanggup untuk menikah, mempunyai harta, mempunyai pekerjaan, ekonomi yang cukup, kemudian sehat badannya, sanggup untuk menafkahi lahir batin, dan takut kalau tidak menikah akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, perbuatan dosa, maka hendaknya segera menikah. Ini bisa menjadi wajib. Kalau seandainya dia tidak menikah, malah membuat mudarat, menjerumuskannya ke dalam pergaulan yang haram. Dan orang yang tidak atau belum mempunyai kemampuan, hendaknya menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Kelanjutan dari ayat yang tadi, surat An-Nur tadi 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya orang-orang yang belum sanggup untuk menikah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, sampai kemudian Allah mencukupkan kepada orang tersebut, kepada mereka dari karunia-Nya. Nah, tadi dalilnya sama. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dia lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum sanggup, maka hendaknya dia banyak berpuasa, karena bisa mengendalikan hawa nafsunya, membentenginya. Wija itu ahlnya tameng, perisai. Kemudian yang sunnah tadi, kalau sudah sanggup, mampu, tapi mungkin bisa menjaga dirinya. Kalau takut tidak bisa menjaga dirinya, maka dia menjadi hukumnya wajib. Mungkin orangnya sanggup, mampu, nggak ada halangan baginya untuk menikah, tapi dia masih bisa menjaga dirinya, tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Maka di sini hukum asalnya adalah sunnah, dianjurkan. Nah, karena agama Islam tidak mengenal rahib itu kayak pendeta hidup yang tidak menikah, kayak pendeta rahib, pendeta atau pastor itu yang tidak menikah. Sehingga agama Islam adalah agama yang sempurna, yang lengkap, yang seimbang. Tidak hanya mementingkan kebahagiaan ruhani saja, tapi jasmaninya juga harus dipenuhi. Tidak hanya jasmaninya saja, tapi rohaninya juga harus terpenuhi. Kalau rohbaniyah, rahib, rohban, para pendeta itu kan tidak menikah karena mementingkan anggapan mereka rohaninya, untuk mengabdikan diri kepada agama. Makanya kepada 3 orang yang menanyakan kepada istri Nabi, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, ditanya tentang amalan Nabi Muhammad SAW, yang qiyamul lail, yang puasa, yang sholat, yang banyak bersedekah. Lalu ada 3 orang itu, yang satu mengatakan, saya akan puasa terus, nggak akan pernah berbuka. Lalu yang kedua, saya akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah, saya ingin mengabdikan seluruh hidup saya untuk agama ini. Maka oleh Nabi Muhammad SAW dinasehati, kalian bertiga yang mengatakan begini-begini, maka sesungguhnya aku, Nabi Muhammad SAW, aku berpuasa tapi juga berbuka, tidak terus-menerus puasa selamanya.
Juga aku sholat malam juga tidur. Kadang sholat, kadang tidur. Ada istirahat, hak untuk badannya. Dan aku juga menikah. Nabi Muhammad SAW. Maka di endingnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak tergolong sebagai golonganku. Berarti tadi wajib, kalau takut terfitnah, terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kedua, sunnah. Ya, yang ketiga, bahkan bisa menjadi haram. Haram menikah bagi yang sudah dari awal orang itu tidak mempunyai dua kemampuan. Kemampuan secara ekonomi, nggak ada penghasilan yang bisa dia menafkahi dirinya dan istrinya atau keluarganya. Yang kedua, tidak punya kemampuan untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, misalnya memberi nafkah batin kepada istrinya. Maka dua ini dia tidak punya. Kalau dia menikah malah menyengsarakan istrinya. Ini yang bisa menjadi haram. Demikian juga sebaliknya, kalau perempuan itu sudah sejak dari awal nggak bisa untuk melayani suaminya, baik dari segi lahir ataupun batin, maka jelas haram baginya kalau dia memaksakan diri untuk menikah, kecuali sudah dijelaskan sejak dari awal bahwa dia punya kelainan begini-begini. Nah, yang tidak bisa menjadikan dia melayani suaminya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menikahi seorang perempuan. Begitu Nabi Muhammad SAW masuk ke kamarnya, ternyata dia buka baju itu, perempuan itu yang sudah dinikahi punya penyakit yang Nabi Muhammad SAW tidak suka, penyakit belang atau baros. Maka Nabi Muhammad SAW mengembalikan perempuan itu kepada keluarganya dan bersabda, "Dalastum alayya, kalian menipu aku." Perempuan yang punya kelainan dan tidak disukai oleh suaminya, maka jelas tidak layak untuk menikah. Ini sunnah, wajib, bahkan haram. Yang ketiga adalah makruh. Yang keempat makruh. Makruh kalau hampir sama dengan yang haram tadi, dia tidak punya kemampuan secara ekonomi untuk menafkahi keluarganya, tidak punya kemampuan juga untuk menafkahi batin kepada istrinya, tapi tidak berakibat buruk kepada istrinya. Misalnya istrinya tidak terlalu membutuhkan nafkah batinnya dari sang suami, kemudian istrinya juga orang yang kaya, yang punya usaha sendiri, jadi tidak terlalu membutuhkan bantuan dari suaminya. Dan itu kalau sang istri ini ridho, nggak ada masalah, karena sang suami tidak mendolimi istrinya tersebut. Ini tapi hukumnya makruh. Nah, yang terakhir adalah mubah, halal. Boleh saja, boleh menikah, boleh tidak, karena tidak ada penghalang, tidak juga ada dorongan yang memaksanya. Jadi tidak ada dorongan yang sangat memaksanya untuk segera menikah, tidak ada juga halangan yang melarang dia untuk menikah. Jadi hukumnya halal, mubah, boleh-boleh saja. Dan Islam melarang orang, yaitu tadi kayak menyendiri atau kayak pendeta itu tidak menikah, tabatul. Tapi banyak juga di ulama Islam, bahkan karyanya itu fenomenal. Ada satu kitab itu Al-Ulama Al-Uzzab, para ulama yang tidak menikah, tapi mereka mencurahkan seluruh hidupnya untuk agama ini, dan banyak karyanya. Di antaranya Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti. Jadi karyanya banyak sekali.
Ini apa namanya? Para ulama. Nah, bahkan apa namanya? Mereka luar biasa jasanya kepada umat ini. Nah, tapi tidak boleh kita mengatakan orang yang tidak menikah itu dia mengharamkan nikah, sama sekali nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, mari kita jelaskan. Karena mungkin bukan orang Islam, kebudayaannya beda dengan kita. Ada beberapa masyarakat yang sekarang malah apa namanya tidak melazimkan pernikahan. Di beberapa negara tidak, atau banyak orang yang tidak menikah. Walaupun mereka mempunyai apa namanya perempuan, tapi tidak diresmikan secara hubungan suami istri. Dan ini buruk akibatnya. Dan banyak juga anggapan mereka tidak mau mempunyai anak. Maka ada krisis apa namanya kependudukan. Kemarin saya contohkan di masyarakat orang Jepang. Orangnya udah mau habis. Jadi lowongan kerja itu banyak karena orangnya nggak ada. SD itu banyak yang tutup karena nggak ada murid. Bukan karena ada sekolah lain yang bagus-bagus, enggak, karena memang nggak ada muridnya. Kampung, bahkan kampung, desa sepi, kosong. Ada kampung itu malah diisi dengan boneka-boneka, nggak ada orangnya. Karena yang isi tua-tua semua dan nggak ada generasi penerusnya. Makanya banyak apa namanya butuhkan tenaga dari orang luar. Nah, kemudian setelah hukum pernikahan tadi apa namanya kita akan membahas tentang proses bagaimana mencari pasangan yang baik, yang ideal, yang bagus menurut ajaran syariat Islam. Nah, ini dua-duanya, suami juga harus memilih calon istri yang baik, istri juga harus memilih apa namanya calon suami yang baik. Biasa andalannya apa hadis yang biasa dikatakan, disampaikan, Nabi Muhammad SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fatfar bidaditin taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya atau keturunannya, karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agama, kalian akan selamat. Nah, dalam hadis yang lain, khairun nisa'i idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik perempuan adalah kalau kamu melihatnya itu akan membahagiakanmu. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau engkau memerintahkan kepadanya, maka dia akan taat kepadamu. Wa idza aqsamta 'alaiha abaratka. Nah, kalau engkau bersumpah kepadanya, maka dia akan mentaatimu. Wa idza ghibta anha, kalau engkau sedang pergi darinya, hafidatka fi nafsiha wa malika. Dia menjadi amanah yang bisa menjaga hartamu dan dirinya. Perempuan-perempuan yang yang ideal, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perempuan yang yang mau taat kepada suaminya. Justru ini ada di dalam surat An-Nisa yang
awalnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat 34 surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu harusnya jadi pemimpin bagi perempuan atas karunia yang diberikan oleh Allah sebagian atas sebagian yang lain, dan atas apa-apa yang dinafkahkan dari harta mereka. Nah, ini bagi laki-laki pemimpin karena berani untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya. Kemudian perempuannya bagaimana? Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Nah, perempuan yang terbaik solihat, perempuan yang solihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu sumber kebahagiaan, sumber kebaikan dari rumah tangga yang akan melahirkan anak-anak yang soleh, dan harapannya yang mendidik anak-anak, pendidikan yang pertama berasal dari seorang ibu. Fas-solihatu, wanita-wanita yang solih, yang akidahnya benar, yang akhlaknya bagus. Qanitatun, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suaminya. Hafizatun, yang menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lil ghaibi bima hafidallah, ketika kamu tidak ada, atas apa yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi atau ciri-ciri perempuan-perempuan yang baik, yang dianjurkan. Tapi kalau yang sudah dapat ya sudah, nggak usah. Ini yang belum berarti. Nah, kemudian dalam surat At-Tahrim, ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada istri-istrinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ini kan memperingatkan kepada istri-istri Nabi. Di surat At-Tahrim sama surat Al-Ahzab, di ayat yang ke-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa rabbuhu in tallaqakunna. Semoga Tuhannya Nabi Muhammad yaitu Allah Subhanahu wa taala, in tallaqakunna, kalau dia Nabi Muhammad SAW menceraikan kalian, istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi pernah diancam untuk diceraikan. Ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Kalau kalian diceraikan oleh Nabi, Allah yang membelanya. Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari kalian. Siapa ciri-cirinya? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibatin wa abkara. Muslimat, muslimah. Kalau ada dua kata, ada muslimah dan mukminat, ada Islam dan iman, maka dirinci. Islam itu urusan dohir, rukun Islam, amalan. Iman itu mukminat, yakinan, akidah. Berarti amalnya benar, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Islam itu kan berserah diri, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mukminatin, yang beriman, yang akidahnya benar, yang taat. Qanitatin, taat, tunduk, patuh. Ada yang menafsirkan qanitat itu yang banyak qiyamul lail, taat, tunduk, patuh. Taibatin, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sebaik-baik perempuan juga pasti ada salahnya. Maka di sini disebut taibatin, tobat. Orang yang nggak punya salah kan nggak pernah tobat. Berarti pasti sebaik-baik apapun manusia, sesoleh apapun, sempurna apapun, pasti ada salahnya. Taibatin, abidatin, ahli ibadah. Maka dalam dua ayat ini, ya, surat At-Tahrim dan surat Al-Ahzab, ada yang menafsirkan Nabi Muhammad SAW pernah menceraikan Hafsah binti Umar bin Khattab, tapi kemudian dirujuk kembali karena dia itu ahli ibadah. Sawamah, qawamah. Sawamah itu ahli puasa, qawamah ahli qiyamul lail.
abidatin saihatin. Nah, ini saihatin itu diartikan yang ahli puasa tadi, ahli dalam ibadah puasa. Sayyibati wa abkara. Sayyibat itu janda, wa abkara gadis-gadis. Nah, ini apa namanya? Definisi apa namanya perempuan-perempuan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Nah, kemudian apa namanya? Nabi juga memerintahkan apa namanya untuk menikahi al-walud al-wadud. Nah, yaitu apa namanya perempuan yang banyak cintanya, banyak apa namanya keturunannya, supaya dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW kelak bagi umat-umat yang lain di hari kiamat. Sebaliknya, perempuan juga harus memilih apa namanya laki-laki yang solih, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh dalam surat Al-Baqarah itu kan, wala tankihul apa namanya wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi perempuan musyrik sampai dia beriman. Kalau ahli kitab masih boleh, laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, boleh menikahi. Tapi resikonya sangat besar. Kalau sudah tidak ada yang beriman, baru yang ahli kitab. Kalau yang beriman saja masih banyak, yang mukminah saja masih banyak, sangat beresiko kalau mempunyai istri yang apa namanya di luar agama Islam. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Hamba budak yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, walaupun dia cantik, walaupun dia mengagumkanmu. Sebaliknya, wala tankihul musyrikina wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik. Nah, kalau laki-laki semuanya, ahli kitab pun tidak boleh. Perempuan muslimah menikahi orang di luar Islam, hukumnya tidak boleh, haram, berarti dinilai sebagai zina. Hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Hamba budak yang beriman lebih baik daripada apa namanya orang yang musyrik, walaupun dia apa namanya tampan atau kaya raya, walaupun dia mengagumkan. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka orang musyrik itu mengajak kalian untuk ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada surganya dan ampunannya dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya supaya mereka sadar mengambil peringatan. Sebelum apa namanya lanjut ke masalah yang lebih, yaitu tentang khitbah, kita lanjut tentang siapa yang mahram, yang boleh dinikahi dan yang tidak. Kan kalau mau menikah ada yang boleh, ada yang tidak. Ini di dalam surat An-Nisa, berapa ayat ini? Ada 2 ayat saja, ayat 22 dan 23. Ada 14 kategori dari 2 ayat tersebut. 14, dan dari 14 itu dibagi menjadi 3. Yang haram dinikahi karena keturunan, haram dinikahi karena persusuan, 4 malah. Haram dinikahi karena keturunan, haram dinikahi karena hubungan pernikahan, besan, menantu dan lain sebagainya. Ada yang haram dinikahi karena persusuan, haram dinikahi karena dikumpulkan. Jadi ada yang haramnya mutlak, selama-lamanya tidak boleh dinikahi, ada yang temporer. Temporer. Contohnya yang dikumpulkan tadi. Ayatnya dari ayat 22 dan 23 surat An-Nisa.
Ya, ayat 22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah kalian kecuali yang sudah lampau. Ini zaman jahiliyah. Misalnya saya punya bapak saya istrinya banyak. Berarti kan bukan hanya ibu saya, ada istri yang lain. Ketika bapak saya meninggal, saya mewarisi istri-istrinya. Itu hukum jahiliyah. Jadi kadang menikahi bekas istri bapaknya. Dalam syariat Islam ini diharamkan. Nah, ini karena sebab pernikahan, ya kan? Karena bapaknya menikahi orang itu, perempuan itu, maka jadi ibu tiri tidak bisa dijadikan istri. Innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Ini adalah fahisyah, perbuatan keji, maktan dibenci, dan sebuah seburuk-buruk cara. Nah, ini sebetulnya nanti ke golongan berapa? Ketiga. Karena sebab pernikahan. Tapi ini dalam satu ayat, cuma satu saja. Berarti mantan istri bapak tidak bisa dinikahi oleh selamanya. Nah, yang keturunan ini selamanya semua. Khurimat alaikum ummahatukum, satu. Itu satu sudah disebut istrinya bapak, ya kan? Nah, kemudian yang keturunan ini ada 7. Khurimat alaikum ummahatukum, ibu kalian. Jangan seperti siapa? Sang Kuryang, enggak ada itu pernikahan menikahi ibunya. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, jelas enggak boleh. Wa akhwatukum, saudara perempuan, enggak boleh. Wa ammatukum, ammah itu bibi saudaranya bapak. Wa khalatukum, bibi saudaranya ibu. Kemudian wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak perempuannya saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, keponakan nggak boleh. Berapa? Ini 7. Tadi 1 itu tentang pernikahan, ya ini yang karena keturunan ada 7 tadi. Apakah mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Saudara bapaknya pernah menikah di Surabaya, sekarang menikah di Batam. Di sana punya anak, di sini punya anak. Nggak pernah ketemu karena nikahnya mungkin siri. Tapi begitu akad nikah, ternyata ada yang kenal, ini masih saudara, nggak boleh. Begitu juga apalagi paman bibi tadi. Nah, itu kalau terjadi bagaimana? Di fasah itu dibatalkan, tidak bisa. Kalau cerai kan bisa rujuk lagi. Ini fasah itu batal, nggak bisa lagi diulangi. Kalau cerai kan mungkin ada rujuknya, ini nggak boleh. Nah, itu 7 karena keturunan, dan itu selamanya. Nah, sekarang yang tambahan dari yang tadi, apa tadi? Karena pernikahan. Tadi sudah istrinya siapa? Bapak. Nah, kemudian wa ummahatukumul lati ardu. Oh, ini 2 dulu tentang susuan. Kategori yang kedua. Wa ummahatukumul lati ardnakum, ibu susuan. Ibu yang menyusui, enggak boleh. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara sepersusuan. Pernah disusui sama-sama satu orang di luar, maka tidak boleh. Tapi ini juga berkelanjutan, ini enggak hanya di 2 ini. Kalau misalnya yang disusui, kan yang menyusui ibu, berarti yang disusui perempuan misalnya. Ini suaminya yang menyusui juga tidak boleh. Jadi yang diharamkan dalam susuan ini seperti dalam keturunan tadi, nasab tadi. Tidak boleh. Itu 2. Wa ummahatukumul lati ardhanakum, ibu-ibu yang menyusui kalian, wa akhawatukum minar radha'ah. Nah, ini 2. Nah, yang tadi yang karena pernikahan, sudah 1 tidak
tidak boleh menikahi istri bapak. Kemudian ini kelanjutannya adalah wa ummahatu nisaikum, mertua perempuan sudah menikah, berarti kita nikahi anaknya, kita ceraikan anaknya, nggak boleh kita menikahi ibunya. Ini karena pernikahan. Nah, kebalikannya, wa robaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dahaltum bihinna fa illam takunu dahaltum bihinna fala junaha alaikum. Nah, ini kebalikannya. Kalau kita menikahi seorang perempuan, maka ibunya, berarti mertua kita selamanya nggak boleh kita nikahi. Nggak boleh. Akad, langsung akad kita kepada anaknya, berarti ibunya, walaupun setelah itu kita ceraikan anaknya, kita nggak boleh nikahi ibunya. Kalau kebalikannya boleh. Kita menikahi ibunya kan janda punya anak, ya kan? Ini yang kategori ketiga. Kita menikahi ibunya, wa robaibukumul lati, dia bawa anak perempuan, ya kan? Anak tiri perempuan. Kita akad dengan ibunya, tapi kemudian setelah akad belum sampai hubungan suami istri dicerai, maka kita masih boleh menikahi anaknya. Tapi kalau sudah hubungan suami istri dengan ibunya, anaknya haram selamanya. Nah, ini karena pernikahan. Nah, kemudian wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum, menantu, mantan istri anak kita. Kita kan punya menantu, diceraikan oleh anak kita, nggak boleh dinikahi oleh mertuanya. Sama kan kebalikannya. Kita laki-laki menikahi perempuan, kemudian mertuanya nggak boleh dinikahi mertua kita. Nah, ini 4 tadi, istrinya bapak, mertua perempuan, kebalikannya anak tiri perempuan. Tapi ini larangannya kalau dia sudah hubungan suami istri dengan ibunya. Kalau belum, ibunya kemudian diceraikan masih bisa. Dan ini menantu perempuan. Nah, yang temporer adalah ini wa antajma'u bainal uhtaini. Nah, illa ma qad salaf, dan mengumpulkan 2 saudara perempuan. Kan mestinya 4 misalnya. Sudah menikahi 1 perempuan, ambil lagi saudara perempuannya, dikumpulkan jadi 1. Enggak boleh. Kecuali ini sudah diceraikan, maka menikahi saudara perempuannya yang lain, maka boleh. Atau yang sini sudah meninggal, menikahi yang ini sudah boleh. Tapi kalau dikumpulkan masih hidup semua, tidak boleh. Innallaha wa antajma'u bainal uhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya tutup lagi. Ini 14 tambah kategori 1 hadis, yaitu seorang perempuan dengan bibinya. Kan tadi istri kan ada 4 misalnya kan, sudah menikahi 1 orang perempuan, lalu menikahi bibinya lagi, dikumpulkan. Keponakan sama bibi dikumpulkan jadi 1 suami, nggak boleh. Kecuali salah satunya sudah diceraikan atau sudah meninggal. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.